Ini hanya sebuah kanal kecil yang seolah tak berujung dan dipenuhi ikan-ikan akuarium. Ya ampun, lihat betapa besarnya benda itu. Itu benar-benar monster. Aku dapat. Apa-apaan ini? Ya Tuhan, warnanya seperti emas. Aku dapat. Apa itu? Benda itu indah sekali. Tunggu di sana. Apa di sana? Apa-apaan itu? Oh tidak, kita akan melempar di sana. Mari lihat, hitungan mundur. 3, 2, 1. Kami sering menangkap hiu iridescent di sini, tapi belum pernah yang besar. Wah, ada sesuatu yang besar di sana. Itu hiu terbesar yang pernah kami tangkap, Helen. Kita dapat satu. Halo BFP Nation, selamat datang di video baru. Hari ini kita di pusat eksotis mencari ikan akuarium lagi. Tempat di belakangku adalah favoritku sepanjang masa. Kalau sering nonton channel ini, pasti sudah tahu tempat ini, yaitu kanal kecil yang panjang dan penuh ikan akuarium. Karena setiap rumah di jalan ini memiliki kolam belakang yang terhubung ke kanal melalui drainase. Jika air kolam terlalu tinggi, seperti kolam belakang rumah ini, maka akan bermasalah. Saat kolam penuh akibat hujan, drainase mengalirkan air dan ikan ke kanal sehingga ikan peliharaan terbawa ke sungai kecil. Yang ini ada di seberang jalan, terhubung ke kolam belakang rumah seseorang yang berisi ikan koi, ikan mas, dan ikan ciclet. Kami baru saja mengalami banjir besar, sehingga kolam belakang rumah juga kebanjiran. Sepertinya lebih banyak ikan akuarium masuk ke kanal-kanal. Jadi kami sudah pernah menangkap banyak ikan keren di sini sebelumnya. Kami pernah menangkap ikan koi, ikan ciclit Afrika, hiu iridescent, dan masih banyak lagi. Dan itulah yang akan kami lakukan hari ini. Kami akan mencari apapun yang bisa kami dapatkan. Semoga kita bisa menangkap sesuatu yang keren untuk kolamku supaya tidak bisa kabur. Kita akan jelajahi kanal ini dengan jaring, perangkap ikan, dan jala lempar. Mari kita mulai. Aku akan buka ini. Ini ada jala lempar baru. Kita sudah siap. Ayo mulai. Kita akan mulai melempar jala lempar ke sekitar dan lihat apa yang bisa kita dapatkan. Jadi di sini kita punya jala lempar kecil. Ya, jala ini hanya 4 kaki, cukup untuk kanal kecil tempat ikan-ikan ini. Hari ini aku mencoba menangkap ikan koi besar dan mahal yang kabur dari kolam belakang rumah seseorang. Kita pernah menangkap satu sebelumnya, ukurannya benar-benar besar, warnanya emas semua. Dan kita tahu masih ada lagi di sini, jadi mungkin kita akan menemukan salah satunya. Kita lihat saja nanti. Ayo mulai. Aduh, lemparan pertama aku langsung nyangkut. Serius, akhirnya bisa juga, sial. Kayaknya kita nggak dapat apa-apa. Memang begitu permainannya, nggak selalu dapat ikan tiap lemparan. Oh, itu apa? Ikan besar ya? Itu kelapa dan ikan nila. Aku nggak mau keduanya. Kita nggak ambil. Kamu nggak mau kelapanya? Aku nggak mau kelapa. Kenapa kamu dijaring? Itu ikan nila kecil. Ini bukan yang kita cari. Sebenarnya bukan ikan eksotis, tapi eksotis juga. Secara teknis ini memang ikan ciclit Afrika. Karena dia dari Afrika dan dia memang ciclit. Tapi bukan yang kita cari. Yang kita cari itu yang warnanya cerah. Jadi kita lepasin lagi. Maaf, kamu belum cukup bagus. Nah, lihat ini teman-teman. Ada pipa ke kolam belakang rumah, jadi hewan peliharaan mereka mungkin di sini. Itu tadi bagus banget. Oh, kita dapat ikan. Oh iya, ini dia. Kita dapat ikan. Itu apa? Aku tahu tadi aku lihat sesuatu di situ. Kemana perginya? Oh, ini dia. Ikan ciclit Afrika. Ya, astaga. Teoriku benar. Teman-teman, tepat di depan pipa. Tempat pipa itu terhubung ke kolam belakang rumah seseorang. Kami baru saja menangkap ikan ciclit Afrika yang indah. Ya, lihat itu. Dia punya warna biru di tubuhnya, siripnya berwarna oranye. Tulis di komentar nama spesies ikan ini, pasti salah satu ciclit Afrika. Kita akan memeliharanya dan membawanya pulang. Ikan ini banyak di kanal, siapa tahu dapat apa lagi hari ini. Ini ember tempat ikan yang akan dipelihara. Pertama dimasukkan, oh kita dapat sesuatu. Apa itu? Oh, ikan bluegill. Aduh, aku bisa dipenjara. Ikan ini ilegal ditangkap dengan jaring di Florida. Tapi tolong anggap nggak lihat ya. Sekarang kita lanjut ke pipa ini. Oh, ini adalah pipa yang jauh lebih besar yang terhubung ke kolam yang juga jauh lebih besar. Dan kolam itu penuh dengan ikan koi dan ciclit. Di sini juga banyak rumput air, jadi aku akan menjala di sekitar sini dan lihat apakah aku bisa menangkap sesuatu. Oh, aku lihat banyak ikan di sana. Astaga, mereka cepat sekali. Itu dia ikannya. Ayo dong, astaga, mereka cepat banget di sini. Coba kita lihat, kayaknya aku dapat satu. Banyak banget ikannya. Halo, ada siapa di situ? Oh, di situ. Satu lagi ciclit Afrika. Wah, lagi hoki nih. Astaga, cantik banget. Satu lagi ciclit Afrika dengan sirip oranye mencolok. Ini yang kedua. Baru 5 menit di sini, kita sudah melihat pola. 2 ciclit Afrika yang kita tangkap ada di depan pipa yang terhubung ke kolam belakang rumah orang. Ya, kita bisa pasang perangkap ikan kecil di sini dan nanti dicek lagi. Ciclit yang cantik. Silakan kawan. Ini yang kedua, teman-teman. Kita pasang lagi. Perangkap ini dari kotak yang sudah lama aku buat dan jarang dipakai.
Jadi menurutku akan seru untuk mencobanya dan membandingkannya dengan perangkap-perangkapku yang lain. Lalu lihat mana yang menangkap ikan terbaik. Dan ya, ini akan jadi yang paling pas untuk diletakkan tepat di depan pipa ini. Ayo, kita kasih umpan. Kita nggak butuh banyak karena ini perangkap kecil segini cukup. Tutup dan siap. Taruh di mana ya? Aku pikir agak ke samping sedikit mungkin. Ya, mungkin tepat di sebelah pipa itu, ini tempat yang sempurna untuk perangkap ikan. Aku jadi semangat. Oke, di situ saja. Pas banget. Perangkapnya akan diletakkan di situ. Nanti kita kembali dan cek lagi beberapa jam lagi. Sekarang kita naik ke hulu sungai yang lebih besar untuk coba menangkap ikan lebih besar. Lihat, ada kura-kura besar. Ayo tangkap. Kita lagi menyusuri kanal mencoba mencari ikan lagi. Dan aku menemukan kura-kura besar banget. Aku nggak tahu dia kemana. Tadi dia kelihatan seperti kura-kura snapping. Oh, itu dia di belakang. Lihat, dia masuk ke semak-semak sekarang. Oke, aku harus menangkapnya. Ya Tuhan, banyak sekali ikan di sini. Aku bingung harus tangkap ikan atau kura-kura. Ada jutaan ikan. Bro, ayo bangun. Wah, dia besar banget, Helen. Jangan, balik sini. Kemana dia? Dia ngubur diri di tanah. Wah, aku kehilangannya. Itu tadi kura-kura saushell besar banget. Dulu kita pernah tangkap anaknya, tapi yang ini lebih besar dan kabur, masuk tanah. Nggak semuanya buruk. Kita baru nemuin tempat banyak ikan. Kita akan jaring di sini dan lihat jenis ikannya. Wah, mereka cepat sekali. Astaga, balik sini. Ya ampun, semoga aku dapat sesuatu di jaring ini. Aku sudah sedalam pinggang. Helen tarik aku keluar di sini seperti pasir hisap. Ayo dong, ya ampun. Oh, ada satu lagi ikan eksotis di kanal ini namanya Molly. Yang di sini jenis umum, tapi ada juga yang keren. Ada satu lagi, ini sempurna. Kita bisa pakai ini untuk kura-kura mata-mata. Satu lagi kita bawa ke ember. Kamu meninggalkan jejak kaki dan celanamu basah kuyup. Itulah risiko menangkap ikan akuana. Laki-laki harus berani. Kita dapat 3 ekor lagi, simpan di ember. Ayo turun ke kanal. Aku mau sesuatu yang besar, aku mau sesuatu yang gila, aku mau sesuatu yang langka, aku mau sesuatu yang luar biasa. Ayo lakukan. Hiu banteng. Hiu banteng sayang. Ya Tuhan, lihat ini guys. Kita lagi jalan dan ada sepasang ikan gabus yang sedang berkembang biak. Ya Tuhan, mereka besar banget. Kita harus tangkap semuanya. Kita harus tenang dan diam. Ayo kita keluar dan aku akan coba tangkap salah satu ikan gabus ini. Ya Tuhan, ukurannya sangat besar. Ya Tuhan, ukurannya raksasa. Berikan tongkat pancingnya padaku. Ya, ada di sini. Lihat betapa besarnya benda itu. Ini benar-benar monster. Dia lolos dari kailku. Serius? Aduh, gila teman-teman. Dia makan umpannya lalu memutus tali pancingku. Gila banget. Itu ikan gabus terbesar yang pernah aku lihat. Di mana kamu, dasar ular licin? Oh, ada di belakang sana. Itu payah banget, jauh banget dari dia. Aduh, apaan sih? Tapi aku dapat banyak ikan, bukan gabus. Ini ikan apa aja ya? Astaga. Wah, kita dapat 3 spesies, ada ikan cichlid, bluegill, dan bass. Oh, 2 bluegill. Wah, aku bakal masuk penjara 3 kali hari ini. Kita bakal coba ke arah sana. Di sini areanya jauh lebih luas, dan kamu tahu artinya ikan yang lebih besar. Oh, dapat lagi. Serius? Bluegill lagi? Kamu akan dapat hukuman mati. Aduh, itu payah banget. Tapi itu tepat di atas daun teratai loh. Oh, itu ikan besar apa? Ikan besar? Itu apa? Apa-apaan itu? Ya ampun, warnanya seperti emas. Apa-apaan ini? Itu seperti ikan shiner besar. Ya ampun, itu ikan mas bro. Tunggu, itu mungkin koi. Helen. Mungkin kita baru saja menangkap koi yang kabur. Masih kecil banget. Bro, itu koi. Lihat deh, sisiknya mengkilap dan warnanya emas. Bentuknya mirip ikan mas. Tapi aku pikir ini koi kecil yang mungkin berkembang biak di kanal. Tulis komentar menurut kalian ini koi atau ikan mas. Cooler besar memang buat ikan lebih besar yang akan kita tangkap. Koi ini kecil sekali, sepertinya akan kita bawa pulang dan masuk ke kolam. Oh, ikan gabusnya balik lagi. Helen, di mana jaringnya? Sudah pergi. Tadi aku lihat ada warna merah di badannya, tapi ternyata kita nggak dapat dia. Tapi tetap dapat beberapa ikan. Ayo lihat, jackpot sayang. Seekor Eastern Happy, jenis cichlid Afrika yang paling umum di pusat ikan eksotik. Oh, kita dapat 2 juga. Lihat tuh, nanti kalau sudah besar warnanya makin cantik jadi pelangi semua. Ini keren banget, tahu nggak? Kita simpan juga ya sekarang. Alasan kenapa cichlid Afrika itu keren banget adalah karena banyak banget jenis yang bisa kamu tangkap. Kita dapat yang ini nih, dia ada bintik-bintiknya, terus ada yang ini juga. Dan yang satu ini warnanya oranye sama biru penuh, keren banget. Kita akan pasang perangkap ikan di depan pipa, tempat tadi menangkap koi. Banyak ikan di sini, jadi ini perangkap kedua. Kita harap dapat lebih banyak ikan nila karena perangkapnya lebih besar. Kita lempar di tengah, tepat depan pipa, tinggalin tali di sini. Nanti cek lagi beberapa jam, seperti sebelumnya. Yuk lanjut ke bawah, lihat apa yang bisa kita tangkap. Kita sudah dapat banyak ikan di pusat ikan eksotis ini. 5 cichlid Afrika dan 1 koi. Yuk cari lagi, ada banyak ikan besar di bawah. Siapkan jala lempar, lihat bisa dapat apa. Aku nggak tahu itu ikan apa, tapi besar sekali.
Itu tepat di atas dia. Helen, kayaknya aku dapat dia, aku dapat dia, aku dapat dia. Itu apa? Itu apa? Enggak, dia lolos, dia udah pergi. Itu tadi apa sih? Lihat deh, banyak banget ikan moli di bawah sana. Ada juga moli dalmatian yang besar. Aku dapat dia. Kalau bisa tangkap ikan itu pasti seru. Nyangkut di ranting, lepas lagi. Mungkin masih bisa dapat. Lihat semua ikan moli yang kita tangkap. Wah, Justin Turtle Lake akan makan enak selama berbulan-bulan. Ini semua ikan moli. Lihat, kita juga dapat satu ikan cichlid Afrika. Kita nggak dapat dalmatian, tapi dapat banyak ikan moli jumbo. Keren, teman-teman. Kita simpan buat makanan kura-kura mata-mata. Ada ikan biru di bawah sana, sayang. Di mana kayak biru elektrik gitu? Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi ya warnanya terang banget. Ya ampun, aku lihat. Nggak nyangka. Oke, mundur. Aduh, aku nyangkut di ranting. Aku nggak dapet dia, tapi dia pasti masih di luar sana. Tadi aku ngejar dia. Ikan cichlid itu cantik banget. Kita dapat dia nggak mungkin. Ayo, aku tahu tadi aku lihat dia di sana. Itu dia. Ya, itu dia. Astaga biru elektrik. Lihat itu, Helen. Cantik banget. Ini yang paling indah yang pernah aku tangkap di sini. Kerja bagus, Helen. Kamu yang menemukannya. Kita pasti akan memelihara yang satu ini langsung masuk ke kolam cichlid. Baiklah, kita menangkap begitu banyak ikan. Kita benar-benar harus mulai memasukkan semuanya ke dalam cooler ini. Lalu kita punya ember penuh moli. Kita lagi hoki sekarang. Ini perjalanan terbaik ke pusat eksotik dalam waktu lama. Kita sudah punya 2 perangkap ikan, tapi aku mau pasang perangkap ketiga di tempat favoritku. Yuk, kita ke sana dan lihat hasilnya. Sekarang kita di jembatan kecil, tempat pertama kali aku dapat ikan jack. Dimsy, aku pernah menangkap banyak ikan di sini. Kali ini kita akan coba pasang perangkap ikan. Sesuatu yang belum pernah kita lakukan di sini. Sebelum itu, aku mau bawa beberapa jaring ke bawah jembatan karena tak sabar ingin mulai. Sulit menjaring di sini, mungkin harus pakai perangkap ikan. Tapi tempat ini penuh ikan, kita benar-benar menemukan banyak di sini. Ya Tuhan, tunggu di sana. Apa itu? Apa itu? Ya Tuhan, kamu lihat itu. Aku harus ke sisi lain. Lihat ikan itu. Oh, aku harus ke sana. Apa itu? Itu terlihat seperti Oscar albino. Oh, tolong jangan sampai dia ketakutan. Oh tidak, di mana dia? Dia tepat belakang kelapa itu. Tidak, ayo teman. Ya Tuhan, dia lolos dariku. Tidak, aku berhasil menangkapnya. Aku berhasil menangkapnya. Tidak mungkin aku benar-benar menangkapnya, bro. Tidak, sungguh. Aku sudah bilang tempat ini gila. Lihat ini, teman-teman. Tidak mungkin. Ini seperti Bruce kecil, bro. Dia keren banget. Itu Oscar albino. Ya ampun, ini benar-benar gila sekarang. Loh, kita pernah menangkap Oscar di sini, tapi belum pernah albino. Aku rasa itu aneh. Peluangnya mungkin 1:1.000.000. Warnanya sangat merah. Jadi maksudnya apa di sana? Entah ada Oscar albino di sini yang berkembang biak, atau mungkin dia kabur dari kolam seseorang, atau ada 2 Oscar normal di sini lalu mereka berkembang biak. Dan kemudian yang satu ini, peluangnya 1:1.000.000 bisa jadi albino. Itu keren banget. Kita lihat dia dari jauh. Warnanya oranye terang. Ayo masukkan ke ember. Sekarang kita pasang perangkap ikan di sini. Lihat albino kecil yang indah. Oscar super merah. Lucu banget. Mirip Bruce Mini. Kita ambil perangkap ikan. Pakai perangkap hitam andalan. Ini perangkap favoritku dan ini pasti berhasil. Jadi kita punya beberapa ikan nila. Kita masukkan ke dalam, tutup rapat, dan kita akan lempar tepat di bawah jembatan itu. Disitulah semua ikan-ikan ini berada. Oke, perangkap ikan, jangan kecewakan aku. Ya, kita akan lempar perangkapnya di situ. Nanti kita akan kembali ke sana sebentar lagi. Tapi aku rasa sudah cukup waktu untuk memeriksa 2 perangkap lainnya. Sebenarnya sudah beberapa jam, jadi kita akan ke sana sekarang. Cek perangkap ikan itu, lihat apa yang kita dapat di sana. Lalu nanti kita akan kembali ke perangkap yang ini di sore hari. Semoga kita dapat ikan unik lagi seperti sebelumnya. Sekarang kita sudah di lokasi perangkap ikan pertama, kotak plastik. Sudah lama tidak pakai ini, jadi aku antusias. Aku bahkan belum melihatnya. Oh, itu dia di samping pipa. Aku langsung melihatnya. Kita dapat ikan. Lihat cichlid Afrika kuning kecil itu. Ada beberapa ikan di sini, ini menjanjikan. Kita akan isi ember ini. Aku sangat bersemangat. Mari lihat hasilnya. 3, 2, 1. Apa itu? Astaga, astaga, astaga. Tidak mungkin. Kita menemukan sesuatu yang lebih gila dari ikan cichlid Afrika. Awalnya aku hanya berharap dapat beberapa cichlid. Tidak mungkin kamu lihat benda itu, apalagi isinya yang kurus. Seperti bayi ikan gar, aku belum pernah lihat seperti itu. Kecil sekali. Lihat wajahnya, itu bayi gar. Menggemaskan sekali. Keren sekali. Ayo kita buka, bro. Kita menangkap banyak ikan. Lihat ini langsung, 2 ikan cichlid Afrika. Itu mbuna raksasa yang berwarna oranye sangat cantik. Satu lagi obiama buna. Kita akan memasukkannya ke dalam ember. Ya ampun, kita juga dapat beberapa ikan lain di sini. Aku nggak bisa bilang itu ikan apa sebenarnya. Mereka kelihatan seperti cichlid permata kecil. Kita jarang menangkap cichlid permata di sini, tapi yang ini kelihatan bagus banget. Mereka kelihatan seperti cichlid permata yang berbeda. Itu keren, tahu nggak? Kita akan simpan juga, tapi yang ini favoritku. Ini mirip bayi gar kecil, seperti gar Florida kecil. Ya ampun, dia jadi sangat liar.
Ya, itu gila banget, teman-teman. Aku pikir ada yang namanya gar hidung jarum. Aku nggak tahu itu apa, tapi ini jelas bayi gar kecil dari jenis tertentu. Lihat giginya, keren banget. Oke, kita pasti simpan yang satu ini. Ini penemuan yang luar biasa. Mereka masih bayi. Bayi-bayi kecil ini mirip ikan nyamuk atau moli dan akan dilepaskan lagi. Perangkap pertama dengan kotak plastik mini berhasil. Kita akan pakai lagi nanti. Kalau setuju, komentar di bawah. Sudah ada juga yang disimpan di ember. Kita akan menuju ke perangkap ikan kedua dan lihat apa yang ada di sana. Oke, kita sudah sampai di perangkap ikan kedua. Kita punya ember baru, kita akan mengisinya dan lihat apa yang kita dapat di sini. Ember ini sudah kita isi. Oke, ayo kita lakukan ini. Menurutmu kita dapat apa, Helen? Tebakanmu apa? Prediksimu apa? Hiu banting, hiu banting. Hiu banteng, kita tidak berada di Everglades City. Helen, aku hanya ingin kau tahu itu. Ya mungkin mereka nekat. Ya Tuhan, tidak mungkin. Helen, kamu benar-benar menebaknya. Ada hiu banteng di sana? Enggak, bukan. Itu bukan hiu banteng, bro. Itu anak hiu iridescent. Kamu pasti bercanda sekarang dan ada juga Jack Dempsey. Oke, kita pernah menangkap hiu iridescent di sini sebelumnya, tapi jauh lebih kecil dari ini, benar-benar cuma segini besarnya. Aku nggak tahu dari mana mereka berasal. Pasti dari kolam seseorang, tapi aku nggak tahu apakah mereka lahir di kanal ini atau mungkin mereka kabur. Ini yang ukurannya lebih besar. Itu, yang di situ adalah temuan paling gila hari ini, itu bayi hiu iridescent. Ini adalah hiu air tawar. Ukurannya bisa sangat besar. Kita pernah menangkapnya sebelumnya, kita dapat 2 juga, bukan 1, 2. Lihat, ukurannya sama dan keren. Mereka sudah pergi. Kita juga dapat Jack Dempsey besar yang mirip yang pernah aku tangkap. Awalnya kukira ikan itu ciclit permata besar, tapi ternyata luar biasa. Kita akan pelihara. Sisanya seperti ikan moli kecil dan anak ciclit Afrika akan kita lepas karena sudah banyak. Kalian lihat, ini bikin penasaran ya. Kita sudah beberapa kali menangkap ikan hiu iridescent di sini, tapi kita belum pernah melihat yang besar dan kita juga belum benar-benar mencoba menangkap yang besar. Tapi kalau ada bayi, pasti ada induknya. Mungkin mereka berkembang biak di kolam seseorang, lalu anak-anaknya kabur. Tapi yang ingin aku lakukan, kita punya perangkap ikan monster bersama kita. Aku pikir kita harus menggunakan perangkap ikan monster itu. Pergi ke bagian terdalam dari kanal dan pasang di sana, lalu coba tangkap salah satu monster ini. Aku tidak tahu, mungkin saja kita beruntung dan benar-benar mendapatkannya. Kita akan memasukkan ikan-ikan ini ke dalam cooler. Kita akan pergi ke bagian terdalam dan semoga saja kita beruntung dan mendapatkan salah satu hiu besar ini. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di sini. Ini adalah markas besar pusat ikan eksotis. Tempat ini sangat luas, terbuka, dan dalam. Jika ada ikan besar, pasti mereka ada di sini karena hanya di sinilah mereka bisa berada. Kita belum pernah memasang perangkap atau menjala di sini, tapi hari ini kita akan mencobanya. Aku bawa perangkap ikan monster dan mondo yang bisa menangkap apa saja di sini. Setelah kita punya sedikit ikan nila, akan kita masukkan dan lempar ke tengah, lalu pergi beberapa jam. Semoga beruntung. Kita juga punya 2 filet ikan nila, masing-masing masuk ke sini. Ini bagus, aku harus pastikan talinya tidak lepas. Aku lempar di tengah, 3, 2, 1. Sudah dilempar. Sempurna. Kelihatannya bagus, tepat di tengah. Aku senang sekali teman-teman. Sekarang kita kembali ke rumahku. Keluarkan semua ikan hasil tangkapan ke kolam belakang rumahku. Saat kembali, kita masih punya perangkap ikan kecil dan perangkap ikan monster ini. Sekarang kita pulang dan memasukkan semua ikan ke kolam belakang. Lihat, kita menangkap banyak ikan. Kita sudah sampai di rumahku. Kita sudah dapat banyak ikan hari ini dan sekarang ada di kolam karantina baruku berkapasitas 300 galon. Di sini ikan-ikan tangkapan liar akan disimpan. Kita pastikan mereka sehat sebelum dimasukkan ke kolam. Ayo tuang semuanya. Di sini ada ikan ciclit, koi, baby guard, hiu iridescent, dan Jack Dempsey. Itu semuanya. Sekarang kita akan tambahkan ember penuh ikan moli ke kolam kura-kura mata-mata sebagai makanan. Lihat teman-teman, kita akan beri dia ikan-ikan ini untuk dimakan. Mereka berkembang biak sangat cepat di sini dan kami gunakan sebagai sumber makanan di Bass Fishing Productions. Kami akan kembali dalam beberapa jam dan bertemu kalian di sana. Kita kembali ke pusat eksotis dan sekarang di perangkap ikan. Ini yang kecil tapi aku sangat antusias karena dulu pernah menangkap Oscar albino di sini. Banyak ikan terlihat. Lihat ke bawah, ada ikan di sekitar perangkap. Itu pertanda bagus. Itu ikan kan? Tunggu, apa itu di dalam perangkap? Seperti ada yang merayap. Kalian lihat? Itu kelihatannya seperti bayi kura-kura. Itu kura-kura, bahkan bayi kura-kura. Ya kita pernah menangkap satu di video sebelumnya, jadi kita tahu kita mendapat kura-kura kecil. Perangkap juga kehilangan sedikit udara. Bro, seekor moli Dalmatian baru saja keluar dari perangkap, padahal tadi di dalam. Sayang sekali, ada sesuatu yang besar di sana, tapi aku nggak bisa lihat apa. Kita naik ke sini, ternyata Oscar lagi. Nggak mungkin yang satu itu besar sekali, mungkin induknya. Aduh. Oke, dia sudah pergi. Tangkapan pertama hari ini. Oke, mantap. Ayo lanjut. Seperti yang aku bilang tadi, itu bisa jadi induknya albino. Apa itu? Helen, astaga, apa ini? Ih, gede banget. Itu ikan Synodontis, bro, besar sekali. Apa tadi kamu bilang? Oh, suaranya kayak klakson badut. Oh, serius?
Oke, katanya dia mau masuk ember, mau pulang. Wah, itu Sinodontis besar sekali, temuan keren banget. Wah, lihat banyaknya ikan di sini, bahkan ada bayi African cichlid. Itu kecil sekali. Lalu ada Eastern besar dan Happy cichlid yang cantik, kita simpan dia. Oh ya, banyak cichlid permata, lebih banyak ikan Eastern Happy. Kita sudah punya banyak ikan-ikan ini, jadi kita akan mengembalikannya saja. Nggak mungkin. Oh, ini salah satu ikan lele favoritku, bro. Lele bumblebee kecil. Enggak, oke, enggak. Kamu juga enggak akan kabur. Lihat nih, guys, lele bumblebee kecil. Sebenarnya ini yang besar. Keren banget. Kita masukkan ke ember, kita simpan ya. Aku bilang ada lebih banyak ikan cichlid permata dan Eastern Happy. Karena kita sudah punya banyak, jadi nggak akan disimpan. Oh, ada bayi kura-kura, aku lupa. Lihat, dia cantik banget. Warna kura-kura kecil itu keren, perutnya oranye. Itu normal nggak? Aku belum pernah lihat. Komen di bawah ya. Kalau itu kura-kura normal, lucu banget, kita pelihara aja. Itu burung merah. Di sini juga ada. Lihat, dia menyeberangi sungai sekarang. Tidak ada hal menarik lagi. Kita akan lepaskan mereka kembali. Kita berhasil menangkap beberapa hal keren, termasuk Sinodontis besar. Jadi perangkap ikan sukses. Sekarang tinggal perangkap ikan monster. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di markas pusat eksotis. Itu nama baru untuk tempat ini. Kita tidak tahu ada apa di sini, tapi kita sudah memasang perangkap ikan monster kita, dan itu ada di bawah sana. Sudah beberapa jam, mari kita angkat dan lihat hasilnya. Helen, menurutmu kita dapat apa? Hiu banteng. Hiu banteng, terakhir kamu bilang begitu. Kita malah dapat bayi hiu iridescent. Aku berharap kali ini benar-benar hiu banteng kecil. Oh, itu dia. Benar, itu bergerak. Ada gelembung. Ada gelembung, hele, dan nggak ada ikan nila. Lihat itu. Kita lihat sesuatu nggak? Aku nggak lihat apa-apa. Itu masalahnya. Berat nggak? Maksudku iya, tapi perangkapnya yang berat. Aku nggak lihat satu ekor ikan pun di dalam sana. Aku akan ambil saja. Oh, Helen. Lihat, ada ikan di dalam perangkap. Ada ikan monster di dalam perangkap. Oke, aku harus hati-hati dengan ini. Ada sesuatu di dalamnya. Oh, itu kura-kura. Oh, enggak. Itu cuman, ya Tuhan, ada 2 hiu. Ya Tuhan, Helen ada 2 ekor. Aku nggak bercanda. Apakah aku baru saja memanggil beberapa hiu? Kamu benar-benar melakukannya. Aku nggak bercanda. Sekarang ada 2 di sana. Apa itu iridescent? Ya Tuhan, tenang teman-teman. Itu hiu besar. Hiu terbesar yang pernah kita tangkap. Helen, ini dia. Kita berhasil, siap, 3, 2, 1. Oh ya Tuhan, astaga, apa yang sudah kita lakukan, itu hiu-hiu besar. Lihat itu, ada kura-kura besar. Apa kamu akan abaikan dia? Lupakan kura-kura, kita punya hiu, kita menangkap hiu. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kalian, ini benar-benar monster. Lihat ukuran yang satu ini. Yang itu agak gemuk. Dia gemuk, dia makan enak di sini. Ya Tuhan, kita berhasil. Kita berhasil. Lihat hiu itu, dia besar sekali. Oke, kita harus masukkan dia ke dalam cooler sekarang juga. Aku akan langsung masukkan dia ke sana. Itu dia, itu yang satunya lagi. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kita sebenarnya tidak berencana membuat perangkap ikan ini sampai kita menangkap bayi-bayi itu. Dan kita berpikir, tahu tidak, itu mungkin ide yang bagus. Ini dia, ini yang kedua, yang ini sedikit lebih kecil sebenarnya. Lihat itu, masih sangat besar. Ya Tuhan, masuk ke cooler, dia masuk, lihat itu. Oh, mereka baik-baik saja. Kamu berhasil, kamu mewujudkannya. Mereka memang bukan hiu banteng, tapi tetap hiu. Aku panik sekarang, bro. Sekarang kita tahu para raksasa ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Mereka bisa jauh lebih besar. Mungkin itu peliharaan yang kabur. Oke, kita juga dapat beberapa ikan sapu-sapu kecil. Maksudku, aku bahkan tidak terlalu bersemangat tentang hal lain. Kita baru saja menangkap hiu. Lihat itu, ada 2 ikan sapu-sapu kecil di sini, oke? Kita juga menangkap seekor kura-kura. Ini adalah kura-kura South Shell Florida. Itu yang besar yang tadi kita coba tangkap. Hari ini si kecil diam-diam masuk perangkap ikan. Kamu ngapain? Kok bisa di sini? Bro, ayo, aku nggak mau ribet. Aku baru tangkap 2 hiu dan kamu ganggu suasana. Itu dia, astaga. Yaudah, kita harus datang dan pasang 2 alat ini selama 24 jam. Kalau kalian mau lihat, beritahu aku. Rencana kita berhasil, itu jarang terjadi. Hiu air tawar, monster kecil. Sekarang kita akan kembali ke rumahku dan ambil ikan-ikan itu, juga ikan dari perangkap lain untuk dimasukkan ke kolam belakang. Hiu-hiu itu akan masuk ke kolam predator, itu satu-satunya tempat untuk mereka. Kita ketemu lagi di rumahku. Seberapa besar kemungkinan itu terjadi? Seberapa besar kemungkinannya? Kita pasang perangkap untuk tangkap hiu besar dan berhasil, padahal awalnya tidak tahu mereka ada di sana. Kita biasa dapat bayi hiu, jadi pasti ada yang besar juga. Gila, sekarang kita balik ke rumahku. Aku sangat gembira dan ya sampai jumpa di sana. Oke teman-teman, kita sudah kembali ke rumahku. Kita punya 2 tambahan lagi untuk tangki karantina. Nah, seperti yang kubilang, kita memang punya 2 bak berukuran 300 galon ini. Aku harus segera menyiapkan yang satunya lagi, tapi untuk sekarang mereka akan baik-baik saja di sini. Ini adalah ikan lele Sinodontis yang sangat besar. Dengar suaranya, lucu banget. Aku suka dia. Sana masuk. Lalu kita punya yang satu ini, ikan lele bumblebee kecil yang cantik, ikan yang indah. Tuh, dia pergi. Dan kita juga punya kura-kura kecil ini. Dia cantik banget, bener-bener lucu sekali. So, kita tambahkan ke kolam misteri.
Tadi ada Dumpy, kita taruh di sana, pasti dia suka. Sekarang ambil ikan hiu iridescent besar dan masukkan ke kolam predator. Itu artinya kita punya beberapa ikan ini di sini, semuanya cukup besar. Mari kita lihat bagaimana keadaan mereka. Aku tahu mereka agak rapuh. Oh iya, mereka berdua berenang tegak, oke? Lisa, ini agak rumit karena aku sendirian. Aku sudah siapkan kalian menghadap kolam predator. Aku akan cepat masukkan ikan ke sana, pastikan aman, lalu tunjukkan ke kalian cara memindahkan ikan besar. Kamu membungkus mereka dengan selimut kecil agar nyaman dan siap dipindahkan. Lihat itu. Ya ampun, yang ini besar. Dia juga gemuk, badannya besar. Dan lihat, dia tidak mengamuk. Aku tidak tahu kenapa begitu. Tips. Bungkus mereka dengan handuk kecil atau selimut. Mereka akan baik-baik saja. Aku bicara terlalu cepat. Aku belum lihat hiu-hiu baru. Tapi akan aku cek besok pagi. Tadi seru banget, teman-teman. Perjalanan ke pusat hewan eksotis. Sudah lama kita nggak ke sana. Tapi kalau kalian suka video ini, silahkan scroll ke bawah, kasih like, dan subscribe di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.